kita investasi di saham. Respon suaminya ketika dengar kata saham itu kan kayak judi. Learning by doing. Ya udah deh, bismillahirrahmanirrahim, coba dulu aja invest saham pertama dia sambil dia belajar. Mampu mengubah kebiasaan itu menjadi belajar investasi. Dia punya tagline nih, daripada jajan, daripada nongki, mendingan jajan saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman JSS Jajan Saham Syariah. Duh, udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Pasti nih ngerinduin kita ya. Biasalah. Sorry ya narsis ya. Oh ya, nih gimana nih, udah hampir 2 bulan kayaknya, hampir 2 bulan nih kita nggak ketemu. Udah bener belum ngatur duitnya? Tentunya kalau kamu ngeliat video yang ini, kamu udah punya dana darurat atau lagi ngumpulin dana darurat, atau kamu udah punya asuransi dan udah bener tuh financial check up-nya. Bagi yang belum, pastiin sebelum kamu qualified nonton video ini, kamu udah nonton video ini dan ini. Oke ya. Nah, teman-teman JSS Jajan Saham Syariah, tema hari ini adalah jajan saham. Kenapa sih nggak jajan Shopee? Nah, ini kita mau cerita storytelling nih tentang kenapa jajan saham syariah itu ada. Nah, ceritanya nih awalnya saya ketemu seorang teman, sahabat lama, namanya Ines. Nah, sahabat lama saya ini ceritanya kita lagi main ke rumahnya nih, dan dia baru aja lahiran. Nah, shocknya saya pertama kali datang sudah hampir beberapa tahun gak ketemu. Hal pertama yang dia tanyakan kepada saya adalah bagaimana cara melihat portfolio saham dia, yang mana saat itu hampir minus banyak gara-gara corona. Tepatnya sebelum corona sih, Maret awal. Nah, hal yang pertama saya respon adalah, wow, kamu investasi saham ya? Nah, kenapa sih saya waktu itu shock gitu ya? Karena pertama, Ines itu bukan anak ekonomi, bukan anak keuangan, even bahkan suaminya juga orang sains, background ekonominya nggak ada sama sekali. Namun mereka udah investasi hampir 3 tahun lamanya. Dan menariknya, mereka itu belajar bareng-bareng tentang investasi saham. Wah, dari dulu sih saya malas ngajarin orang investasi, karena menurut saya investasi itu ilmu yang cukup rada-rada hati-hati, bikin jantungan gitu. Tapi teman saya ini membuka mata saya bahwa sebenarnya everybody can do it, everybody can invest. Semua orang mampu berinvestasi kalau kamu belajar dan mendedikasikan diri kamu untuk berinvestasi. Nah, yuk kita lihat gimana sih kisah ibu rumah tangga ini yang juga dia pekerja profesional, mampu untuk bisa melek keuangan. Nah, cerita pertamanya adalah ketika single. Nah, ceritanya ini teman saya ini dulu ketika single, karena nggak ada apa-apa, kebutuhan apa-apa ya, tentu menghabiskan waktu untuk istirahatnya dengan jalan-jalan, liburan, naik gunung, nongki-nongki ya, seperti yang lain. Dan untuk biaya itu sih dia cuman ambil dari pendapatan gaji dia yang udah ada gitu, tanpa harus pikir panjang, put aside, memasukkan khusus untuk biaya liburan. Nah, kemudian ya udah nggak mikir sih apa mengatur keuangan, karena udah cukup, alhamdulillah. Nah, kemudian ketika dia menikah, dia mulai deh suka dengan suaminya. Hah? What? Maksudnya bukan, maksudnya mulai suka dengan abang, gimana sih bahasanya, mulai disukai, saya kok bingung ya. Biasalah. Jadi mulai nikah tuh abang paket tuh kenal banget sama dia gitu, mulai suka, bingung. Jadi mulai suka belanja ya online, karena kebutuhan rumah tangga pastinya kan, di online, sampai abangnya kalau kayak adik saya di rumah tuh yang lagi ngambil video selalu manggil nih, bukan paket, bukan gitu, tapi Kak Gina gitu. Jadi tiap hari itu pasti Kak Gina, main yuk. Nah, kayak gitu abang paketnya ngomong, nggak bercandanya. Jadi saking si abang paket itu udah kenal dengan kita ya kan, dan termasuk dengan teman saya, jadi dia tinggal manggil nama aja. Nah, jadi pola konsumsi dia itu udah ya seperti itu.
Nah, tentunya udah nikah, udah punya kebutuhan dan mulai punya anak. Duh, ya kan? Mulai punya anak, ketahuan nih bahwa gaya hidup ketika single tidak bisa disamakan ketika sudah menikah. Akhirnya kedodoran sana sini, bocor sana sini, ya kan? Akhirnya dia mulai sadar, it's time to bertobat ya. Ini waktunya untuk bertobat gitu. Dan akhirnya dia belajar bagaimana cara mengelola keuangan yang benar. Diikutin tuh kelas-kelas intensif yang ada. Nah, BTW, hubungan dengan kelas intensif ini saya kolaborat nih sama teman saya dari Insyirah Finance. Ada kelasnya nih ya, nanti di terakhir saya share nih. Nah, buat kamu yang pengen melek keuangan juga bisa ikutan kelas kita, kelas intensif selama 8 hari. Nah, baik. Jadi yang tadi setelah belajar keuangan akhirnya dia tersadar, mendapatkan ilham bahwa dia harus berbenah bareng-bareng agar anak-anaknya ke depan dan nanti ke akhir masa pensiunnya bisa terjaga dengan baik. Nah, yang dilakukan dia adalah keempat, langsung komunikasi dengan suaminya. Bilang sama suaminya bahwa kita harus investasi bareng-bareng, harus ngatur keuangan kita bareng-bareng. Dan hal yang pertama dia ajak adalah, yuk kita investasi di saham. Nah, kira-kira kamu tahu nggak sih respon suaminya ketika dengar kata saham? Apa kata suaminya? Itu kan kayak judi atau apa sih gitu kan, kebanyakan orang mikirnya, ya kan? Jadi suaminya udah langsung tetet gitu, negatif itu. Nah, karena yang namanya teman saya ini belajar ya, dan suaminya masih pesimis gitu kan, ya kan? Oke, dia langsung lakukan tindakan kelima, learning by doing. Ya udah deh, bismillahirrahmanirrahim, coba dulu aja invest saham pertama dia sambil dia belajar. Dan rupanya dengan learning by doing itu, kemudian ada mistake, dia belajar lagi, belajar dari kesalahannya, dan akhirnya portfolio saham dia meningkat gitu, dan akhirnya dia bisa berinvestasi dengan benar. Inilah yang kemudian membuat suaminya ngeh bahwa saham itu sebenarnya nggak judi, tapi memang suatu ilmu investasi. Kita harus tahu sedikit-sedikit tentang ekonomi, tahu partner perusahaan kita gitu. Dan akhirnya suaminya pun join deh barengan untuk berinvestasi. Dan menariknya sekarang, dulu sahabat saya ini yang biasanya menghabiskan waktunya untuk online shopping seperti kebanyakan kita, atau jajan nge-mall gitu kan, duitnya lumayan lah ya kalau ke mall kan setiap weekend. Dan suaminya yang biasa menghabiskan waktunya untuk hiburan, suka main bola gitu, mampu mengubah kebiasaan itu menjadi belajar investasi, dan mereka fun. Jadi kalau habis ngantor gitu, sisihkan sejam 2 jam buat belajar, dan weekend juga belajar bareng, ikut kelas bareng lagi. Nah, dan ini udah hampir 3 tahun, dan alhamdulillah kalau lihat dari statusnya dan kabarnya sih dia sangat happy dengan investasi. Dan jadi kayak dia punya tagline nih, daripada jajan gitu daripada nongki, mendingan jajan saham. Inilah yang akhirnya membuat saya sadar bahwa saham pun bisa jadi jajanan kita, hal-hal yang biasa kita jajanin, daripada jajan McD, chat time atau apa gitu kan ya mendingan jajan saham. Dan bisa kok dimulai dari 5.000, 10.000, 20.000, bahkan di bawah 100.000. Kamu aja yang nggak tahu. Nah, penasaran gimana cara beli saham pertama kamu? Nanti ikuti video kita selanjutnya ya. Nah, untuk info terkait kelas keuangan syariah kita, kamu bisa lihat di sini ya infonya. Oke. Nah, gitu aja teman-teman jajan saham syariah. Kalau kamu sudah tahu bahwa semua kita bisa berinvestasi, asalkan kamu tahu punya tujuan, pastikan kamu punya tujuan dulu ya. Tentu belajar investasi saham itu easy, walaupun nggak mudah-mudah banget sih, asalkan komitmen belajar. Oke teman-teman JJS, sampai ketemu lagi ya di next video. Assalamualaikum.